Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Natasha Giska Apriliana. Dan saya Helvina Rahmawati. Kami dari kelas 11 MIPA 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berfungsi untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia dengan judul Pertempuran Ambarawa. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa itu Pertempuran Ambarawa, latar belakang terjadinya peristiwa, dan akhir dari pertempuran Ambarawa tersebut. So, here we go. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa pertempuran besar yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pasukan muda Indonesia dengan pasukan sekutu di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada 15 Desember 1945. Dipicu oleh kedatangan pasukan sekutu dan Nica atau pemerintah sipil Hindia Belanda dengan tujuan untuk membebaskan tawanan perang. Namun setelahnya mereka mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang sehingga memicu kemarahan penduduk setempat. Latar belakang terjadinya peristiwa Pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi oleh insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada saat itu, awalnya pihak Republik Indonesia mengira bahwa kedatangan mereka berkenan untuk melucuti tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun ternyata mereka diboncengi oleh NICA, Netherlands Indische Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan tersebut. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran Ambarawa antara pasukan TKR dan tentara sekutu. Pertempuran tersebut berhenti ketika Presiden Soekarno dan Brigjen Jenderal Battle datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Terjadi sebuah perundingan hingga muncul kesepakatan yang dituangkan ke dalam 12 pasal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Sekutu akan tetap menetapkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APWI, tawanan perang interniran sekutu atau Elite Prisoner War and Internes. Yang kedua, Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari perjanjian tersebut. Pertempuran pun timbul kembali pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa antara pasukan TKR yang berada di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Kemudian pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik menuju ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Pada tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota. Pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap perkampungan warga di Ambarawa. Para pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura juga melakukan perlawanan. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari Divisi 5 atau Purwokerto melakukan serangan fajar di bawah pimpinan Imam Adromi. Serangan fajar terjadi pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan sekutu yang berkedudukan di Desa Pingit. Sementara itu, kekuatan semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Dan akhirnya, mereka berhasil mengepung pasukan sekutu.
Pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengadakan gerakan melambung dan melakukan pengancaman terhadap kedudukan pasukan Indonesia. Untuk mencegah adanya korban, pasukan akhirnya mundur ke Bedono. Dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin oleh M. Sarbini, batalion polisi istimewa yang dipimpin oleh Oni Sastroatmojo dan batalion dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Para komandan dengan pemimpin Kolonel Holland mengadakan rapat koordinasi, membentuk markas pimpinan pertempuran di Magelang. Sejak saat Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor utara, selatan, barat, dan timur, kekuatan pasukan bertempur secara bergantian. Pada 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letnan Kolonel Isdiman telah gugur dan kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Ia menerapkan taktik supit urang. Musuh pun mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan bagi pasukan TKR. Hingga pada tanggal 5 Desember 1945, musuh terdesak dan terusir dari desa Banyu Biru yang merupakan garis pertahanan terdepan. Akhir pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan untuk melancarkan serangan terakhir yang dilakukan serentak di semua sektor, melibatkan laskar sebagai tenaga cadangan. Serangan dimulai pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, yaitu pada pukul 4.30. Pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Pertahanan musuh terkuat berada di Benteng Willem di tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh berusaha melakukan perlawanan karena merasa kedudukannya terjepit. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan musuh pergi meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran Ambarawa ini dengan cepat menyebar ke semua pos pertahanan TKR. Nama Sudirman pun semakin gemilang dan populer sebagai komandan dan pemimpin TKR. Pertempuran Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila dikuasai oleh musuh, maka 3 kota utama di wilayah Jawa Tengah yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta dapat mendapatkan pengancaman dari pihak musuh. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat dan menolak kembalinya penjajah di bumi pertiwi Indonesia. Untuk mengenang pertempuran bersejarah ini, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Nah, berikut tadi adalah materi pertempuran Ambarawa yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat salah tutur kata dan tingkah laku, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.